sudah hadir semua ya ini di sini. Iya Pak, sudah hadir. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul kembali bertatap secara maya. Meskipun dalam keadaan pandemi, semoga tetap semangat ya semuanya. Di masa pandemi ini semoga kalian tetap menjaga kesehatannya dan juga stay safe ya, jangan lupa tetap pakai masker juga. Pada kesempatan kali ini kita akan coba melanjutkan pertemuan kita. Kita bahas lagi di materi momentum impuls ya. Sebelumnya silakan untuk dipimpin untuk membaca doa ya oleh salah satu murid. Silakan membaca doa lalu membaca Al-Quran, dipimpin oleh murid. Silakan. Baik teman-teman, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini yang semoga selalu cerah dan menyambut Ramadan. Berdoa dengan membaca Al-Fatihah masing-masing. Doa dimulai. Baik, terima kasih Saudari Vidya telah memimpin doa. Selanjutnya kita langsung saja menuju pembelajaran. Sebelumnya untuk Google Classroom-nya sudah diisi. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Sudah Pak, sudah. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini Sudah Pak, sudah diisi. Baik. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai kelanjutan materi momentum impuls. Sebelum kita masuk ke materi yang akan berlanjut, kalian masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu tentang momentum dan impuls? Jadi sebenarnya momentum dan impuls itu apa, Bang? Apakah ada di sini yang mau mengemukakan pendapat? Ini akan masuk nilai ya, nanti akan Bapak catat. Lupa Pak. Baik, silakan. Lupa Pak, gimana silahkan Pak. Saya lupa Pak, momentum dan impuls itu seperti apa Pak? Mengenai momentum impuls, PD materi yang minggu lalu masih ingat gak apa itu momentum dan apa itu impuls? Ingatnya tuh ini Pak, apa ya, akibat dari benda yang bertabrakan aja. Tapi saya masih lupa lagi selebihnya. Baik. Ya, betul. Ya, betul ya yang tadi dikatakan oleh PD. Jadi sebenarnya momentum itu merupakan bentuk kesukaran suatu benda untuk berhenti gitu. Nah, sedangkan impuls sendiri merupakan hasil gaya impulsif dengan perubahan waktu, ataupun impuls juga bisa disebut dengan perubahan momentum persatuan waktu. Ya. Nah, kalian di sini mungkin ada yang pernah melihat ya, ketika teman kalian atau misalkan kakak-kakak kalian yang laki-laki gitu bermain ke webnya. Pertanyaannya, pada saat
kelereng itu ditabrakan atau misalkan ketika ada suatu kecelakaan antar mobil yang terjadi sebuah tabrakan, nah kira-kira konsep tersebut masuk gak dengan konsep momentum impuls di sini? Dan juga apa yang terjadi pada saat benda tersebut bertabrakan gitu? Ada yang mau mengemukakan di sini? Silahkan. Masih kurang paham, Pak. Mohon maaf. Baik. Nisa gimana Nisa? Kira-kira dari suatu tabrakan antar kelereng atau misalkan antar mobil yang saling beradu banting itu apa peristiwa secara konsep fisika yang terjadi di peristiwa tersebut? Jadi peristiwa tersebut itu merupakan bunyi dari hukum kekalahan momentum, Pak. Di mana si momentum total itu sebelum tumbukan itu sama dengan momentum total setelah tumbukan. Jadi kedua bola tersebut atau kelereng tersebut itu mengalami tumbukan landing sempurna, gitu, Pak. Baik, betul sekali ya. Jadi salah satu bentuk dari hukum kekekalan momentum sendiri ya, dari salah satunya yaitu dari si kelereng tadi ya. Nah, konsep momentum ini sangat penting ya untuk kita pelajari, di mana ketika misalkan kita mempelajari momentum impuls, maka pada penerapannya nanti kita bisa meminimalisir terjadinya suatu tabrakan ya. Salah satunya yaitu adanya airbag itu dari hasil pengembangan konsep momentum impuls ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dahulu nggak sebelumnya tentang momentum impuls sebelum kita lanjut ke yang materi selanjutnya? Tidak ada. Baik, pembelajaran hari ini seperti biasa ya, akan kita mulai terlebih dahulu di Google Meet, lalu nanti kita akan berpindah ke grup WhatsApp untuk diskusinya, karena untuk menghemat kuota kalian juga gitu ya. Nah, selanjutnya nanti kalian akan melaksanakan praktikum, mana kalian nanti akan mengisi LKPD ya yang sudah saya share. Silahkan bisa diisi, mau itu ditulis tangan ataupun mau diketik, saya silahkan. Lalu nanti setelah dari WhatsApp group, kita akan bergabung lagi di Google Meet di link yang sama untuk presentasi dari perwakilan kelompok gitu, untuk memaparkan apa yang telah ia dapat dari hasil praktikumnya. Nah, seperti itu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu diantaranya yang pertama, kita tujuan pembelajaran hari ini yaitu mendeskripsikan peristiwa hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari ya. Sepertinya contohnya seperti tadi, ketika misalkan dua buah kelereng yang dimainkan itu saling beradu, juga peristiwa tabrakan gitu ya, tapi itu bukan yang harus dicontoh ya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis suatu permasalahan melalui permasalahan fisika yang berkaitan dengan hukum kekekalan momentum. Nanti ada di LKPD-nya, bisa dicek sendiri ya oleh teman-teman sekalian. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan prosedur matematis juga untuk dengan persamaan hukum kekekalan momentum, hukum kekekalan energi, dan juga hukum kekekalan energi kinetik. Yang selanjutnya kalian dituntut untuk memberikan kesimpulan dan juga solusi dari masalah pada peristiwa hukum kekekalan momentum. Nah, begitu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Kira-kira dari semua yang saya gambarkan untuk pembelajaran hari ini, teman-teman semua memahami nggak? Atau misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang selanjutnya. Oh ya, silakan kalian unduh terlebih dahulu LKPD yang sudah saya share di Google Classroom ya. Lalu kemudian nanti untuk mengisi
kegiatan-kegiatannya langsung di LKPD-nya ya. Nanti Pak, saya mau tanya, Pak. ketua kelas direkap ya, nanti dikumpulkan ke ketua kelas, mau itu bentuknya scan atau foto silahkan, yang penting semuanya dari masing-masing kelompok mengumpulkan. Jadi satu kelompok satu file saja gitu, ya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Silakan. Saya terdengar, Pak. Terdengar. Suara saya terdengar? Terdengar, silakan. Halo, Pak. Halo, terdengar, silakan. Pak Algi. Ya, terdengar. Ya, silakan, terdengar. Oh ya, oke. Oke. Baik, kalau misalkan di momentum itu tuh ada perbedaannya nggak sih, Pak? Maksudnya ada pembagian tertentu nggak, momentum tuh ada apa aja? Terus kalau misalkan ada, itu tuh perbedaannya tuh apa gitu, Pak? Baik. Gitu, Pak. Cukup bagus ya pertanyaan dari Makasih, Pak. Jati. Sebelum saya jawab, dari teman-teman sekalian di sini ada yang mau mencoba menjawab dari hasil literasinya mungkin? Silahkan. Tidak ada? Baik, akan coba saya jawab ya. Untuk tumbukan itu dibedakan menjadi 3 jenis ya. Yang pertama itu ada yang namanya tumbukan lenting sempurna, ada yang namanya tumbukan lenting sebagian, dan juga tumbukan tidak lenting. Bedanya apa gitu, Pak? Nah, perbedaannya itu untuk tumbukan lenting sempurna, dia merupakan suatu tumbukan di mana energi kinetiknya itu akan kekal ya. Energi kinetik benda itu, jadi ketika benda itu bertumbukan ya, maka dia akan memiliki energi kinetik yang sama gitu dari keduanya. Tidak ada salah satu yang misalkan kayak salah satunya diam gitu. Jadi kalau misalkan yang tumbukan lenting sempurna, dia ketika bendanya saling bertumbuk, maka ia akan memiliki energi kinetik awal dan akhirnya yang sama. Nah, ada juga yang disebut dengan tumbukan lenting sebagian gitu, dimana tumbukan antara dua benda energi kinetiknya itu lebih kecil dibandingkan energi kinetik sebelum terjadi tumbukan. Nah, jadi ketika misalkan dia terjadi tumbukan, maka di lenting sebagian itu energi kinetiknya kan dia kecil gitu, berbeda dengan tumbukan lenting sempurna. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan tumbukan tidak lenting sama sekali, tidak lenting sempurna gitu ya. Kalau misalkan tumbukan tidak lenting sempurna, itu terjadi ketika dua benda yang saling bertumbukan itu menyatu dan bergerak bersamaan. Setelah terjadi tumbukan, kedua benda ini akan menjadi satu. Contohnya kayak gini, misalkan ada suatu benda yang diam lalu ia ditumbuk oleh benda lain, maka keduanya itu akan memiliki energi kinetik dengan arah yang sama seperti itu. Bagaimana bisa dipahami, Pidi? Oh iya, Pak, sudah dipahami, Pak. Sangat jelas, Pak. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Pidi. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu juga, dan kayaknya ini untuk mempersingkat kuota juga ya. Silahkan untuk kita lanjutkan diskusi di WhatsApp group, lalu nanti kita adakan kerja kelompok seperti di LKPD. Kita lanjut di WhatsApp group, lalu nanti setelah ada praktikum, kita bergabung kembali di Google Meet dengan salah satu kelompok menyampaikan hasil dari praktikum ya. Silahkan untuk lihat terlebih dahulu.
Pak, sebentar Pak. Izin share screen ya. Silakan. Sudah terlihat? Sudah. Ya baik. Nah, untuk kesimpulan dari hasil pengisian yang telah dilakukan itu, yang pertama itu ada koefisien restitusi. Nah, koefisien restitusi ini yakni untuk menghitung atau mengetahui seberapa banyak restitusi dari benda yang dihasilkan dari momentum, akibat dari momentum. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu yaitu hukum kekekalan. Untuk persamaan I2 dibagi dengan persamaan I, persamaannya tinggal V1 ditambah V2, ikut variabel yang sama ya, operasinya dipindahin. Mungkin seperti itu saja Pak, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf tadi saya keluar dulu karena jaringannya kendala di jaringan ya. Seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok PD bahwa untuk mencari koefisien restitusi itu kita bisa menggunakan persamaan dari hukum kekekalan energi ya. Nah, dan juga dari entah itu baik itu dari persamaan energi kinetik ataupun menggunakan persamaan energi potensial dari gravitasitas benda gitu ya. Selanjutnya untuk restitusi ini dia bisa kita cari untuk menentukan bahwa tumbukan itu dia apakah lenting sempurna atau sebagian ya. Sementara saya akan share screen-kan sedikit materi ya sebagai pengantar. Apakah terlihat jelas? Terlihat, Pak. Nah, baik. Nah, saya akan memberikan penguatan materi ya. Materi yang kita bahas pada hari ini ya, yaitu materi tentang hukum kekekalan momentum ya.
Hukum kekekalan momentum itu berbunyi jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum sesaat dengan momentum total setelah tumbukan itu akan sama ya. Bisa terlihat dari PowerPoint yang saya tampilkan itu, dimana keadaan awalnya itu pertama ada dua buah benda yang akan saling bertumbukan, lalu terjadi tumbukan dan kemudian keduanya itu dia memiliki energi kinetik yang sama masing-masing ya. Lalu penurunan rumus ini didapat dari jika kita tinjau gaya interaksi antara aksi reaksi dari hukum Newton 3 gitu ya, di mana F aksi itu sama dengan negatif F reaksi ya. Nah, impuls yang terjadi pada saat tumbukan itu merupakan selang waktu interval delta t ya. Persamaannya seperti ini. Nah, jadi yang kenapa dinamakan hukum kekekalan momentum, karena momentum awal dan momentum akhir benda tersebut akan selalu sama ya. Nah, contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah dari sebuah tembakan ya. Ketika misalkan peluru ditembakkan ke kanan dengan menggunakan alat jauh seperti remote misalkan ya, maka senapan akan tertolak ke kiri gitu ya. Nah, ketika misalkan si pelatuknya ini ditarik dengan menggunakan remote, maka kan si pelurunya dia akan menembak ke arah sini, sedangkan si pistolnya ini akan mengarah ke arah yang berlawanan. Hal ini diakibatkan oleh adanya gaya aksi reaksi, lalu kemudian momentumnya 0 gitu ya. Nah, contoh lainnya dari sebuah roket yang akan diluncurkan ke luar angkasa gitu. Mula-mulanya roket ini diam, nah jadi momentumnya itu 0. Nah, ketika misalkan mengeluarkan gas gitu ya, maka momentum sebelum dan sesudahnya itu dia akan tetap ya. Ini contoh soalnya, sebuah peluru dengan massa 50 gram, bla kita tinggal masukkan ke persamaan yang tadi telah dapat ya, didapat 0,2 meter per second. Lagi selanjutnya ada yang dinamakan tumbukan ya. Tadi yang ditanyakan itu, tumbukan itu dibagi 3 ya, ada lenting sempurna, tidak lenting sama sekali, dan juga lenting sebagian ya. Tumbukan ini tumbukan sentral itu disebut sebagai tumbukan yang terjadi bila di titik pusat benda yang satu menuju pusat lainnya ya. Nah, yang dinamakan lenting sempurna itu dia berlaku hukum kekekalan energi, di mana energi awal dan energi akhir benda itu akan selalu sama, namun memiliki arah yang berlawanan ya. Untuk persamaannya menggunakan persamaan energi kinetik awal dan akhir itu dia akan terus sama, namun berbeda arah ya. Untuk kecepatannya pun bisa digunakan ya. Seperti tadi di hasil praktikum, kalian bisa menggunakan V aksen pertama min V aksen kedua sama dengan V1 min V2 ya. Atau kalian bisa menggunakan persamaan lain gitu, dengan memanfaatkan gerak jatuh bebas dari suatu benda gitu, dengan menggunakan E sama dengan akar dari H aksen per H aksen ya. Dengan H aksen merupakan tinggi hasil pantulan benda, dan juga H biasa itu menggunakan tinggi awal benda. Ada tidak lenting sama sekali. Untuk persamaannya kita bisa gunakan persamaan yang sama ya. Contoh soalnya ini. Nah, ada ini juga ada contoh soal yang selanjutnya. Ada yang dinamakan dengan tumbukan lenting sebagian ya. Jadi si bendanya itu tidak energi kinetik awal dan akhirnya itu tidak selalu sama, namun ada terjadi pengurangan energi kinetik ya. Baik, mungkin segitu dari saya yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri